Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa rasulil azim سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله في هذا الكتاب رحمه الله تعالى وأتم النفع بعلومه في الدارين آمين. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus pada orang tua kita, guru kita Bapak Haji Hidayat SHMPD beserta dewan pengurus, dewan asatidz dan juga para hujjaj di Masjid Miftahul Jannah yang mudah-mudahan semuanya di subuh hari ini termasuk orang-orang yang didoakan oleh Nabi, Allahumma barik li ummati fi umuriha. Ya Allah, berikan kepada umatku keberkahan di pagi harinya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada kecintaan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bulan suci Ramadan yang di dalamnya ada ibadah puasa secara langsung maupun tidak langsung berusaha membantu kita untuk menata kehidupan kita. Kok bisa? Karena ibadah puasa itu secara bahasa dimaknai sebagai al-imsak, artinya adalah menahan. Jadi
sesuatu yang kita mungkin kejar, kita inginkan gitu ya, bahkan sesuai itu adalah sesuatu yang halal gitu ya. Tapi dengan adanya berpuasa, maka membuat kita menjadi menata diri kita untuk lebih bersabar sekalipun itu halal. Contohnya, ngopi halal atau enggak Pak? Ngopi halal. Kalau dia berhalal, udah masuk waktu fajar sampai dengan terbenam matahari, ngopi halal atau enggak? Halal. Meskipun sebelumnya tadi itu sebelum dimakan azan subuh ngopi masih ada ya. Tapi sebab kita berpuasa, kita menahan dengan disertai niat puasa Ramadan sesuatu yang halal. Tadi ngopi misalnya jauh halal ketika kita sudah masuk waktu untuk berpuasa. Contoh lagi, yang sudah berkeluarga berhubungan dengan pasangannya, halal atau haram? Halal. Tapi kalau sudah masuk periode masa berpuasa, masa berpuasa itu enggak siang dan malam gitu ya. Nanti didefinisikan, oh nanti malam enggak boleh berhubungan. Enggak gitu maksudnya. Ketika masuk periode berpuasa, mulai dari waktu fajar sampai dengan terbenamnya matahari, maka hubungan pasangan suami istri jadinya jadi halal. Bahkan kalau misalnya kita melakukan hubungan itu, wah berat, ada fidyahnya. Jadi puasa itu menata kita agar sesuatu yang halal tidak jadi terjerembab kepada sesuatu yang haram. Nahan diri kita, manage diri kita, menata diri kita. Banyak lagi halnya yang kita dapatkan dari hikmah definisi ibadah puasa itu sendiri ya. Menahan puasa, menata diri kita. Bapak Ibu hadirin rahimahumullah, di dalam kitab yang bernama Hadis Arba'in An-Nawawi, ini saya kebetulan bawa dua-duanya adalah karya Imam Nawawi. Yang satunya lagi adalah At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Nah, sebelum saya baca ini kita baca Fatihah dulu, kita hadiahkan untuk penyusun, yaitu Imam Nawawi Al-Syekh Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi. Mudah-mudahan ilmu dari kitab ini yang nanti akan kita baca bermanfaat untuk diri kita dari dunia ila dari akhirah. Al-Fatihah Al-Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul Maulana Rasul Muhammad bin kita Syekh Imam Muhyiddin bin Abi Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Hadirin, di hadis arba'in ini ada 40 hadis-hadis pilihan gitu ya. Hadis-hadis pilihan yang substansinya gitu ya, insya Allah akan kita dapatkan dan literaturnya insya Allah sahih gitu. Baik, hadisnya berasal dari Abi Abdullah, yakni An-Nu'man ibn Bashir, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridha kepada keduanya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mendengar si Nu'man bin Bashir bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kalau kita di ilmu hadis itu kan hadis kategorinya ada hadis yang disebut hadis qauliyah, yakni hadis yang disampaikan berdasarkan lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan dari Nabi. Ada hadis juga yang disebut dengan hadis fiqliyah, yakni yang bersumber dari contoh-contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana bedanya? Kalau hadis qauliyah biasanya ada kata-kata qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yaqulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Kalau hadis fi'liyah, nah itu contohnya keywordnya, kata kuncinya ada kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang dikategorikan sebagai hadis fiqliyah. Ada lagi hadis yang lain yang namanya hadis qudsi. Apa hadis qudsi? Hadis yang sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak tertuang di dalam Al-Quran. Contohnya adalah terkait dengan bulan puasa ini. Asyamuli wa ana al-zibi. Puasa itu bagiku. Bagi siapa? Bagi Allah. Wa ana al-zibi. Dan aku juga yang akan langsung membalas pahala orang-orang yang berpuasa. Mana keywordnya, kata kuncinya? Biasanya ada kata-kata sebelumnya qala Allah Ta'ala, qala azza wa jalla, seperti itu. Tapi adanya di hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja. Nah, hadis kali ini termasuk sebagai hadis yang disebut dengan hadis qauliyah. Apa kata Nabi? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Kata Nabi, innal halala, sesungguhnya sesuatu yang halal, bayyinun, adalah jelas, wa innal harama bayyinun, dan juga sesungguhnya sesuatu yang haram itu adalah jelas, wa bainahuma umur, dan di antara keduanya ada halal, ada haram, gitu ya. Nah, di antara keduanya disebut mustabihat, yakni perkara yang mustabihat. Artinya antara keduanya nih, ragu-ragu nih. Nah, bagaimana sikap kita nih? Halal kita tahu, gaji misalnya, gaji dari hasil kita kerja halal apa haram, Pak? Halal. Kalau kerjaannya adalah perkara yang halal. Suap halal apa haram, Pak? Haram. Riswah namanya kalau di agama kita. Plastik dua-duanya, halalnya jelas, haramnya jelas. Terus ada posisi misalnya
cara kita untuk mensikapinya? Sebelum masuk itu dilanjutkan oleh hadis Nabi, la yadhlimuhunna katsira. Nah, banyak kata Nabi yang tidak mengetahuinya. Jadi kita kadang kita tahu, tapi kadang kita so tahu kan gitu ya. Jadi kita terbuka aja gitu ya. Kadang kita, wah emang kita dilandasi dengan background kita, dilandasi dengan pengetahuan kita, knowledge kita gitu ya. Tapi kadang kita sok tahu gitu ya, yang perkara yang sebenarnya kita remeng-remeng gitu ya, nggak tahu seutuhnya, tapi kita seakan-akan tahu semuanya. Nah, lebih baik kalau memang kita nggak tahu atau kurang tahu terkait dengan hal apapun gitu ya, maka kuncinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kuncinya, kayaknya saya nggak tahu nih yang dia tanyain apa. Kalau kita nggak bisa jawab langsung, kita kasih tahu, kayaknya saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa Bu, saya nggak bisa Bang buat langsung jawab pertanyaan abang nih, saya perlu konsultasi lagi, saya perlu baca lagi gitu. Kata Allah, fas'alu, nanya ahla zikri, kepada yang ngerti, ikutum katakan. Kalau kita nggak tahu apa adalah urusan mau bikin kolak, kalau kita nggak tahu ya kita tanya sama yang ahli bikin kolak. Bikin ketupat, boleh ketupat, boleh ketupat. Kalau kita nggak ngerti tapi kita pengen ngerti, ya kita tanya sama yang ngerti itu. Dan banyak lagi urusan agama terlebih lagi gitu ya. Banyak ustaz-ustaz doa masyarakat di Masjid Mitol ini yang mungkin bisa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian tanyakan kalau misalnya tidak mengerti. Memang banyak di antara manusia. Nah, barang siapa yang meninggalkan asyubhati, perkara syubhat. Nah, dari situ halal jelas, haram jelas, tengah-tengahnya syubhat. Nah, kalau kita meninggalkan perkara syubhat, faqadistabraq lidinihi, maka sungguh dia telah bersungguh-sungguh, telah bersikeras, telah berusaha bebas lidinihi, agamanya, buat agamanya. Bebas apa? Bebas dari perkara syubhat tersebut. Wa ilmihi, dan juga bagi kehormatan dirinya. Contoh yang tadi itu di awal, gaji bulanan biasanya segini. Wah, ini berarti halal. Terus tiba-tiba ada yang memberikan tanda kutip perkara ini nggak jelas nih. Ini semua gratifikasi, hadiah, atau apa ini? Kita ragu-ragu nih, bingung. Kalau secara ketentuan yang model gini disebutnya sih riswah, gratifikasi. Tapi orangnya bilangnya tadi hadiah. Kira-kira gimana? Nah, ini kan artinya kita masuk nih di tengah-tengah perkara syubhat gitu ya. Nah, ketika kita mau meninggalkan perkara tersebut, kita menolak perkara tersebut, tidak mau menerima gratifikasi suap riswah tersebut, maka kita sebenarnya menurut Nabi sedang menjaga kehormatan diri kita. Bukan berarti kita terima suap terus kita jadi kaya, harta melimpah, kendaraan banyak,
syubhati, dalam perkara-perkara yang syubhat. Jadi ada yang ninggalin, nolak, selamat tadi. Nah sekarang ada yang terjerumus nih. Waqa'a fil harami, maka dia termasuk terbilang terjerumus kepada perkara yang haram. Jadi mending kalau ada sesuatu yang sifatnya syubhat, ragu-ragu nih, kita tanya dulu, ini maksudnya apa? Ini sumbernya dari mana? Wah, saya gak yakin nih. Kalau kita gak yakin, kita tolak itu. Kalau kita ternyata kita terima, kita ambil, nah ini potensinya kita akan terjerumus ke dalam lembah keharaman. Kenapa seperti itu? Nabi Muhammad SAW memberikan analogi, perumpamaan. Karena hal tersebut ibarat seorang pengembala kambing, kata Nabi, yang mereka melakukan gembala kambingnya haulal khimah, di pinggir-pinggir jurang. Jadi ada pengembala kambing ngegiring kambingnya, ngebawa kambingnya gitu ya ke pinggir jurang. Yushaku ayyartafihi, maka apa? Ketika ada pengembala kambing ngegiring, ngegembala kambing-kambingnya ke pinggir jurang, kira-kira apa potensinya? Itu kira-kira potensi apa? Yaitu adalah jatuh, tergeletak, terjerumus ke dalam jurang itu. Nabi juga kasih analogi ini, ngasih perumpamaannya lagi seperti itu. Kalau ada sesuatu yang syubhat, itu ibaratnya adalah ada kambing sedang digembala, tapi gembalanya di pinggir jurang. Potensinya apa? Jatuh. Karena biasanya hewan-hewan ternak, kambing, kalau digembala, diangon gitu ya, istilah orang Betawi, adanya di mana? Di tanah luas tuh biasanya. Nah, diingatkan oleh Nabi lagi, ingatlah, wa inna likulli maitin, dan sesungguhnya setiap raja-raja iman ada tempat terlarang baginya. Allah, ingatlah, wa inna lillahi maharimuhu, dan sesungguhnya tempat terlarang dari Allah, kondisi terlarang dari Allah kepada hamba-hambanya, yaitu maharimuhu, dalam bentuk pengharaman Allah terhadap sesuatunya. Jadi ada batasan-batasannya, koridornya. Basuri ada koridornya, ada trayeknya, ada pembatasnya tuh Basuri. Ini kita kan umat muslim kan umat yang fast track juga gitu ya. Karena ada garansi dari Prophet Nabi Muhammad SAW. Garansi dari Nabi Muhammad SAW. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umat itu akan masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sekarang di sholat di masjid kecil surga ya. Kita lihatnya. Illa man aba, kecuali yang enggak mau kata Nabi. Siapa yang enggak mau? Yakni orang-orang yang mendustakan Nabi. Wa man asani faqad aba. Dua, mereka yang menyanyiakan hadis Nabi, mengabaikan hadis Nabi, dia termasuk orang yang gak mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi, Allah diingatkan oleh Nabi, wa inna fil jasadi, dan sesungguhnya di dalam jasad kita, di dalam jasad manusia, mudghah, terdapat segumpal daging. Idza sholahat sholaha
al-jasadu kullu. Bila sebentar lagi ini sholat bagus baik kondisinya, ini bisa diartikan secara eksplisit, bisa diartikan secara implisit, gitu ya. Secara eksplisit, kondisi hatinya, kondisi jantungnya bagus, enak gak? Enak, nggak kena penyakit liver, nggak kena penyakit jantung. Secara implisit, secara tersirat adalah terkait dengan hati yang mempengaruhi, yang mengontrol, mengendalikan diri kita. Makanya tadi bagus banget tuh. Saya nggak belajar nih sama imamnya, tapi imam tadi baca ada di surah Asy-Syams, yakni qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh merugi orang yang mengotori dirinya. Gimana cara kita membersihkan diri kita? Cara kita membersihkan hati kita, kan gitu ya. Kalau udah terjebak, nanti dilanjutkan. Wa idza fasadat, dan apabila rusak itu hati, nah dilanjutkan. Fasada hasabu kullu, maka rusak juga seluruh jasad yang ada di dalam dirinya, baik rusak yang secara eksplisit maupun implisit. Implisit apa misalnya? Bisa jadi akhlaknya jadi rusak juga. Apa itu? Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa yang dimaksud itu, yang kalau dia baik maka semuanya baik, yang kalau dia rusak maka semuanya rusak. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa yang dimaksud itu adalah al-qalbu, yakni hati kita. Hati kita nih. Jadi hati kita kudu dijaga, kudu dimanage, mumpung ini adalah bulannya bulan suci Ramadan. Balik lagi yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa Ramadan mengajarkan kita untuk menahan, karena ada ibadah puasa itu dimanage, yang halal. Dan ini malamnya halal, siang waktunya berpuasa jadi halal. Meskipun kita punya kemampuan gitu ya, beli kopi paling berapa sih? 5.000, 10.000, 50.000, 80.000 satu gelasnya bisa kita beli. Tapi karena kita ada iman dan wahtisaban, iman dan juga kita berkeyakinan kepada Allah, berserah diri kepada Allah, jadi kita nggak mau melakukan itu, nggak mau kita membatalkan ibadah puasa kita pun dalam perkara-perkara yang lainnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Itu hadis yang panjang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, waktu sudah jam 5:30, biasanya sampai berapa nih? Pas ya, pas 5:30 ya. Nanti insya Allah kalau kita ada bertemu lagi, ini di kitab yang satunya lagi, yang nyusun sama-sama Imam Nawawi, gitu ya. Asy-Syaikh Muhyiddin bin Abdul Aziz Al-Ghazali Asy-Syarah An-Nawawi, Imam Nawawi. Jadi ada dua lagi, ada yang disebut Imam Nawawi, ada yang disebut dengan Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi orang Indonesia lokal, tapi skala ilmunya internasional. Di mana tempatnya? Tempatnya ada di Tanara, Pandeglang, ada pesantrennya. Syekh Nawawi Al-Batani. Justru kita juga Masalihul Ibad disusun oleh Syekh Nawawi Al-Batani. Banyak juga karangan beliau, dan beliau kalau saya katakan
juga ilmunya sampai di masyarakat Indonesia dan banyak juga dipelajari di mana-mana. Nah, insya Allah berikutnya kita akan membahas terkait dengan dawaul qalb, yaitu obat hati. Wah, ini kayaknya hati saya berat nih, ngaji baru satu ayat ya saya udah merasa cukup aja, ngantuk berat, sedekah saya berat nih, berjamaah saya itu berat nih. Nah, ini ada nih, nanti obat hatinya apa? Kalau kita kan kenalnya apa? Tombol hati, gitu ya. Nah, tombol hati Bapak Ibu itu mengambil referensinya, sumbernya dari kitab ini. Cuma kan kita tahunya dari siapa? Penyanyi, gitu ya. Tombol hati, ya Bapak, ya. Obat hati, ada 5 perkaranya, kan gitu. Nah, itu objek penyanyi di Indonesia ngambil dari mana? Dari kitab ini. Berarti luar biasa tuh. Beliau berarti mengkaji kitab, kemudian beliau atau mendapat dari ceramah-ceramah, kemudian beliau terjemahkan di dalam lagu-lagu yang menjadi lagu dakwah. Nah, insya Allah nanti kalau kita dilanjutkan oleh Allah untuk berjumpa lagi, kita akan